Saya yakin dan Bang Juma ya bisa nangkap poin ini. Kalau Bang Juma sudah menyentuh ranah itu, maka itu tidak bisa dilepaskan dari ranah iman dan kepercayaan, konteks kepercayaan, dan apalagi dengan konteks Alkitab. Oke? Sebab kalau kita mau ngomong hal-hal yang lain, misalkan konteks yang lain, si Bud Ehrman misalkan sang liberal itu, dia akan mengatakan bahwa itu perjanjian baru itu tidak benar. Nah, makanya saya standing point saya itu adalah Alkitab. Standing point saya itu menjelaskan bahwa Yesus itu diterangkan dia adalah Allah sepenuhnya dan juga sekaligus manusia. Ya, itu iman Kristen. Adinda itu imannya Kristen. Yang saya tanya, Yesus datang, dia adalah manusia yang utuh, datang ke tengah-tengah Bani Israel, mengajar loh. Dia sebut dirinya Maran, Rabam wa Maran. Aku adalah guru dan Tuhan, kan gitu. Betul. Terus pengakuan penulis Yohanes, Tuhan mengasihi dunia ini, sehingga Tuhan mengutus anaknya supaya percaya kepada Yesusnya. Nah, Yesusnya ketika sebagai guru, dia mau dipercayai sebagai apa? Kalau kita lihat dalam Yohanes 11:42, Yesus mau dipercaya sebagai utusan. Kesaksian Yesus Yohanes 5:36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, Yesus mau dikenal sebagai utusan, tidak lebih. Menurut saya Sebentar. Tadi anak Allah, kenapa Bang Juma kok percaya juga kalau begitu? Harusnya konstruksinya itu dari awal anak Allah dan dia itu firman yang ada sejak kekal itu yang harus dipercaya juga Bang Juma. Jadi kayak tadi jangan dipotong-potong sebagian gitu loh. Makanya tadi jelasin itu sudah tepat itu Bang Juma. Begini Bang, kalau Yesus itu pada mulanya firman, saya percaya. Karena segala sesuatu di atas muka bumi ini pada mulanya adalah kehendak, kan gitu. Nah, saya sederhananya cuma pingin tahu Yesusnya. Kalau iman Kristen saya paham, saya ngerti. Tapi Yesusnya sebentar. mau dipercaya sebagai apa gitu? Silakan. Oke, Bang Juma tadi kan Bang Juma saya pakai kalau abang Anda itu sopan ya mestinya ya. Saya berusaha untuk itu ya. Anda dan Bang itu kan sama ya. Oke, saya pakai istilah Anda dan Abang, saya akan ganti diksi itu ya supaya tidak terkesan. Saya melihat Bang Juma itu lebih senior dari saya, apapun lah itu. Oke, ketika saya sudah terangkan, lalu tiba-tiba Bang Juma mengatakan itu iman Kristen. Tapi kemudian Bang Juma membawa satu bagian dalam Alkitab, itu juga iman Kristen Bang Juma. Nah, menurut saya begini, itulah yang saya bilang tadi parsialitas. Itu parsialitas jatuhnya Bang Juma. Seharusnya itu harus holistik. Even ketika Bang Juma mengambil satu ayat di dalam Yohanes, maka harusnya Bang Juma juga mengambil ayat yang lain yang memang sama-sama penulisnya yang sama. Menurut saya, Bang Juma pasti Anda mengatakan, ini bukan iman Kristen. Ya karena memang Bang Juma tidak Kristen, bukan Kristen. Anda merasa bahwa ini argumen saya memakai Alkitab. Tapi jangan salah Bang Juma, saya juga memakai Alkitab yang sama. Tetapi memang cara pemahaman kita yang berbeda. Itu the standing point kita itu yang berbeda. Cara berpijak kita yang berbeda gitu loh. Bang Juma memandang Alkitab itu sebagai apa sih? Kalau saya boleh asumsikan, kemungkinan begini. Alkitab itu hanya sebagai data untuk diambil dan menjadikan dasar argumen. Tapi kalau bahkan saya yakin semua orang Kristen percaya juga seperti pertama tadi, kemungkinan pertama sebagai data dan sebagai dasar argumen. Tapi kedua, kami mempercaya bahwa ini adalah standar satu-satunya yang mutlak sebagai penuntun dalam kehidupan kami. Nah itu sebabnya kami tidak boleh parsialitas itu. Dua hal itu gitu. Jadi ketika Bang Juma mengambil satu teks itu, maka jangan lupa teks yang lain juga, teks yang sama kok. Gitu loh. Dan jangan salah, jangan hanya karena Yesus atau bahkan mungkin yang keliru juga bahkan orang-orang Kristen, dengar baik-baik. Ada yang keliru juga orang Kristen begini. Biasanya kalau di gadget itu LA itu memudahkan kita warna merah dan itu ditandai itu percakapan atau ucapan Yesus sendiri. Keliru sekali, keliru. Kalau hanya seperti itu, ini kata Yesus sendiri loh. Lalu kalau bukan merah bukan kata Yesus. Itu keliru. Jadi menurut saya itu keliru sekali lagi. Jangan hanya karena di situ orang yang mengenal Allah yang benar satu-satunya adalah yang mengutus aku. Karena di situ Yesus langsung sendiri itu keliru.
Karena nanti Anda harus belajar tentang bibliologi ya, biasanya itu ya, ada orakel, ada bla 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 dan sebagainya macam. Jadi ada ilmu-ilmu tertentu untuk memahami itu. Jadi sekali lagi Bang Zuma, untuk memahami hermeneutika itu tidak boleh diparsialitas. Jangan hanya ada ayat-ayat tertentu yang menunjang argumen kita dan kita merasa ini betul argumen saya. Lalu Bang Juma mengatakan memisahkan itu, ini bukan iman Kristen. Itu keliru menurut saya. Sebab Bang Juma itu mengangkat ayat Alkitab kecuali ada kesaksian di luar Alkitab. Dan ya pasti saya akan mengatakan, oh saya nggak percaya itu kok, itu bukan orang Kristen tuh. Kira-kira seperti itu Bang Juma. Oke, baik. Jadi gini, Ya. berbicara mengenai Yesus, itu adalah orang yang hidup di abad pertama, kan gitu ya. Nah, kita tidak ada informasi ini sebagai orang Islam. Saya dapat informasi tentang Nabi yang lahir tanpa ayah. Di dalam Al-Quranul Karim menyatakan ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Kemudian dia mengatakan ini Rasulullahi ilaikum. Aku adalah rasul utusan Allah kepada kalian. Itu di Al-Quran. Nah, satu-satunya kandidat adalah Bible. Ternyata Bible juga pun tidak kemudian ditulis di zaman hidupnya Yesus. Itu kan ditulis puluhan tahun setelah Yesus. Nah, di dalam Bible inilah yang saya cari. Di mana Yesus mau dipercayai. Nah, sekarang ketika Bible ini dijadikan sebagai acuan, menurut Bible, pengakuan Yesusnya di dalam Bible itu dia mau dipercaya sebagai apa, kan gitu. Maka Bible yang harus menjawab pertanyaan saya. Menurut Bible, Yesus mau dipercaya sebagai ini, sebagaimana pengakuannya di kitab ini ayat sekian, kan gitu. Sederhana kan? Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan, Yesus menurut Bible mau dipercaya sebagai apa? Ya saudara adik saya ini harus menunjukkan perkataan Yesus dalam Yohanes, dia mau dipercaya sebagai ini. Titik. Oke. Sorry. Bang Juma, mohon maaf dengan segala hormat, dengan segala rasa hormat saya kepada Bang Juma. Lagi-lagi Bang Juma melakukan, mohon maaf kalau saya pakai istilah ini, falasi logik di sini. Jadi Bang Juma itu menggunakan standar yang dimana yang Anda Bang Juma percayai. Sedangkan orang Kristen tidak seperti itu cara berpikirnya. Tadi saya sudah terangkan tuh. Jadi Bang Juma merasa bahwa ketika ada teks yang memang itu adalah kata Yesus langsung, maka itu adalah firman Tuhan. Maka yang lain itu tidak firman Tuhan. Tapi tadi saya suka Bang Juma sudah memakai narasi bahwa karena kandidat Alkitab, maka harus tunjukkan melalui Alkitab. Artinya apa? Bang Juma harus sepenuhnya menerima argumen saya berdasarkan Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Jadi bukan hanya yang memang langsung misalkan kata Yesus, akulah Mesias, akulah utusan. Tadi Bang Juma yang memulai itu ya, maka saya harus menggunakan Alkitab. Betul, di dalam iman Kristen saya ulang-ulang, kami percaya bahwa Yesus itu memiliki dwinatur, sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Allah yang menjadi manusia, bukan manusia menjadi Allah. Dari atas ke bawah, bukan di bawah ke atas. Oke, itu pertama dulu. Nah, di dalam Alkitab menunjukkan bahwa memang Yesus adalah Allah. Dan itu para muridnya yang menuliskan. Perihal apakah Alkitab itu dituliskan di zaman Yesus, tidak masalah. Sebab kita harus memastikan bahwa memang ada argumen seperti itu. Tapi orang Kristen percaya bahwa Alkitab itu ditulis tidak jauh. Ya, tidak jauh. Apalagi kayak misalkan 300 tahun setelah Masehi, itu keliru, itu salah. Misalkan kayak Injil Barnabas yang membelot gitu dan sebagainya macam bla bla bla. Tidak. Di dalam kekristenan percaya bahwa Alkitab itu ditulis rentan waktunya itu abad pertama kurang lebih. Gitu. Yang paling awal itu tahun 50 sampai tahun 90-an. Itu kalau perjanjian baru ya, perjanjian baru. Kalau perjanjian lama itu tidak perlu diragukan validasinya lagi. Jadi Bang Juma, bagaimanapun kita harus muter-muter ini, mau panjang lebar, karena kita sudah beda titik pangkalnya nih. Bang Juma punya titik pangkal yang A, saya punya B gitu loh. Jadi tidak akan ketemu bagaimanapun. Nah, menurut saya kelirunya adalah Bang Juma menggunakan argumen Alkitab, tetapi Bang Juma melakukan parsialitas di sana. Kira-kira begitu Bang Juma. Padahal saya cuma minta Yesus mau dipercaya sebagai apa? Yesus saya sudah, oke sebentar. Yesus sorry, mohon maaf.
Yesus punya hak jawab karena dia adalah guru, dia pengajar, dia punya murid. Yesus menyampaikan tentang dirinya kepada muridnya dan Yesus mau dipercayai sebagai apa? Saya kasih contoh, Yohanes 11:42. Aku tahu. Oke, sekarang Bang Juma, sorry mohon maaf. Tadi kan begitu tadi ya. Sedikit Dinda, sedikit. Yohanes Iya, 11:42. Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Aku mengatakan semua ini kepada orang yang banyak yang berdiri mengelilingi aku di sini, agar supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Tuh salah satu dalil. Yesus mau dipercaya sebagai utusan. Nah, kalau saya ditanya, Yesus mau dipercaya sebagai apa? Yesus mau dipercaya sebagai utusan Tuhan. Yesus tidak mau dipercaya selain itu. Tapi saudara Kristen percaya Yesus adalah juga Tuhan. Nah, ada nggak Yesus mengatakan itu? Bahwa aku juga mau dipercaya sebagai Tuhan. Gitu loh intinya. Ada nggak Yesus mau dipercaya sebagai Tuhan? Tidak. Kita bedah dulu asumsi awalnya itu, presupposisi awalnya itu tuh. Gitu. Oke, silakan. Jadi bagi Bang Juma itu, menurut Bang Juma ketika ada ayat itu, maka itu ya yang memvalidasi kepercayaan Bang Juma, keyakinan Bang Juma bahwa Yesus adalah utusan. Tapi jika tidak ada yang lain, maka tidak sah gitu loh. Sekali lagi saya bilang, hati-hati, jangan menggunakan parsialitas, jangan hanya karena di situ tulisannya warna merah, maka Anda mengatakan ini adalah perkataan Yesus sendiri. Yesus mau dipanggil ini dan itu dan B dan C dan sebagainya macam bla bla bla. Guru lah, apalah. Tapi jangan salah, ingat, even perkataan Yesus itu pun itu kan para muridnya yang nuliskan, bukan Yesus sendiri. Sekarang saya bongkar kita ya. Coba bayangkan kalau para muridnya tidak menuliskan itu, Bang Juma mau dapat data dari mana? Enggak ada, bukan? Jadi seharusnya jangan hanya menggunakan kalimat atau ayat itu untuk membenarkan kita, argumen kita atau membenarkan argumen Bang Juma. Saya menggunakan Alkitab. Alkitab menerangkan, sekali lagi, Alkitab menerangkan bahwa Yesus itu adalah Allah menjadi manusia. Yesus itu adalah utusan. Yesus itu adalah perantara. Yesus adalah Raba atau Rabi, guru. Yesus adalah apa? Utusan, perantara dan sebagainya macam. Itu terang benderang Alkitab mengatakan demikian. Jadi jangan hanya melihat aspek A tapi tidak melihat aspek B-nya. Makanya saya udah bilang dari awal, standing awal saya bahwa Yesus itu dwinatur, memiliki dua natur, sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Di mana ayatnya? Tadi saya sudah terangkan, Yohanes pasal 1, kemudian dalam Filipi pasal 2, dan masih banyak pertaburan ayat-ayat yang lain. Oke, baik. Jadi nggak hanya. Jadi yang saya temukan dari penjelasan saya ini, menurut Yohanes dan menurut Paulus. Sementara yang saya tanya, menurut Yesus. Keliru bang, sorry. Mohon maaf dengan sangat. Itu keliru bang, keliru. Biar bagaimanapun, karena jadi seolah-olah ketika, mohon maaf ya teman-teman ya, yang penggemarnya Bang Juma, saya tidak menyela, karena tidak sopan ya. Tapi saya harus cepat-cepat, karena saya udah tahu mau kemana arah itu. Karena pasti ujung-ujungnya, artinya itu bukan pengakuan Yesus. Ingat loh, para penulis itu didorong oleh apa? Oleh Allah Roh Kudus. Kesaksian mereka itu didorong oleh Allah Roh Kudus. Jadi itu benar, mutlak benar. Jadi kalaupun Anda mau mengatakan di mana Yesus mengatakan itu, sama halnya begini, di mana Yesus mengatakan dia adalah Tuhan, sembahlah aku, akulah Tuhan, sembahlah aku, itu keliru gitu loh. Tapi ada banyak ayat yang lain yang Yesus tidak menolak penyembahan untuk dirinya gitu loh. Silakan Bang Juma. Tapi kalau mau melanjutkan narasi yang tadi silakan. Nanti saya akan coba ulangi lagi bahkan mungkin. Permisi host, mau turun dulu. Cuman saya tanggapin. Baik. Maaf Pak Juma ya, saya tanggapin. Kalau sampean hanya mengiring keyakinan sampean, tidak mau dengar ya. Bagaimana Anda percaya? Anda sendiri aja tidak hanya membaca aja, tidak percaya. Jadi itu aja mungkin. Jadi apapun ini seharian pun dibahas akan berputar-putar. Jadi mohon maaf dulu, saya turun dulu ya. Tuhan memberkati. Ya baik. Terima kasih Pak Regar ya. Nggak apa-apa menurut saya, kalau ya pasti kita akan muter-muter ke sini Bang. Dan saya tidak akan kemana-mana juga, karena itu core-nya di situ tuh. Nggak akan kemana-mana Bang Cuma. Yakin sama saya.
Dimanapun Bang Juma masuk room, pasti hanya di situ, core-nya di situ tuh, nggak akan kemana-mana. Karena kita sedang bicara soal Yesus siapa gitu. Iya, saya kan bertanya Yesus menurut Bible, menurut Bible. Benar, Yesus, menurut Bible. Yesus itu menurut Bible mau dipercaya sebagai apa dia? Artinya Oke. Bible harus menyajikan data. Di dalam Bible Yesus mengatakan bla 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 dan seterusnya kan. Nah, Karena ya. di Bible itu kan ada perkataan Yesus, ada perkataan penulis atau yang dikatakan murid. Nah, oke, kalau muridnya jelas mengatakan Yesus begini, Yesus begitu. Sementara yang saya minta Yesusnya ini mau dipercaya sebagai apa? Karena menurut Yohanes 12:49, aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes Benar. 14:24, firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Artinya, Oke. saya butuh Yesus itu mau dipercaya sebagai apa? Itu aja yang saya butuh. Lagi-lagi ya Bang Juma, dari awal saya sudah terangkan Bang Juma. Sekarang kan Bang Juma hanya menerima perkataan atau kalimat yang memang itu adalah dari Yesus sendiri. Dan jangan salah, itu yang ditulis muridnya juga Bang Juma. Sekarang saya tanya, kalau nih misalkan itu tidak ditulis oleh muridnya, kelepapan kan kita nggak ngerti apa yang Yesus mau apa gitu. Tapi harusnya begini, menurut saya di dalam iman atau perspektif iman Kristen begini, harusnya tadi Bang Juma sudah mengatakan tuh, apa Alkitab mengatakan apa, siapa itu Yesus, itu yang paling tepat. Jadi apakah langsung kata-kata Yesus yang dituliskan muridnya atau bukan secara langsung para muridnya, kesaksian muridnya, itu sama-sama validasi firman Tuhan, Alkitab, kebenaran yang harus diterima. Ya, oke. Bang Juma tadi mengambil ayat Yohanes 3:17 ya, ayat 3 itu sudah berulang kali tadi Bang Juma angkat. Itu benar, saya nggak salah, saya nggak salahkan itu. Tapi juga jangan salah, Yohanes penulis yang sama tuh, gitu loh. Ya, Dia ingin dikenal sebagai manusia, sebagai Allah yang menjadi manusia. Dia ingin dikenal sebagai Yohanes mengatakan Yesus berkata, coba ada ini lihat di Yohanes 11:42 coba. Yesusnya di situ mengatakan firman yang terlontar dari mulutnya agar orang percaya kalau dirinya adalah utusan. oke, betul. Benar-benar nggak salah, itu nggak salah. Berarti Yesus mau dipercaya sebagai Tidak, Bang Juma gini loh, saya sebentar. Enggak apa-apa, itu adalah keyakinan Bang Juma. Tetapi tolong perhatikan baik-baik rule-nya menurut saya. Ini bukan saya paksakan ya. Coba kosongkan dulu apa yang Bang Juma punya itu tuh. Sehingga Bang Juma setidaknya, ini paradigmanya, ini perspektifnya gitu loh. Karena biar bagaimanapun sampai kiamat pun akan tetap seperti itu. Bang Juma akan mengatakan, Yesus ngomong begini, Yohanes 11. Gitu loh, muridnya sendiri. Tapi juga jangan salah bahwa misalkan ketika si Thomas coba ketemu dibaca dengan aja Tuhan Yohanes 11:42 itu Bang Dinda. Dibaca coba di situ Yohanes supaya kita fokusnya ke Yesus. Yesus ini mau dipercaya sebagai apa? Supaya kita ikut. Wahai manusia, Benar. percayalah, aku ini adalah utusan, kan gitu. Nah, oke. Tapi juga jangan salah. Mari kita percaya. Karena Yohanes 3:16, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka Dia menganugerahkan anaknya. Barang siapa yang percaya, memperoleh hidup. Yang tidak percaya, binasa. Kan gitu. Ya, jadi kalau saya sih, mari percaya kepada Yesus. Kita sudah panjang lebar. Saya yakin Pak Juma sudah dapat jawaban saya, walaupun Pak Juma tidak memuaskan Anda. Gini, disclaimer teman-teman, mohon maaf ya, soalnya ada banyak komentar di bawah ini. Jangan sampai mohon maaf dengan saya tidak ada diseruduk ya, karena Anda fans dengan Bang Juma dan sebagainya macam, atau bahkan nanti datangin rumah saya lagi. Enggak begitu. Bisa sampaikan begitu ke teman-teman kita, Bang Juma. Iya, saya suka diskusi ringan kayak begini ya. Cuman kadang terkadang Komal itu yang menggiring kita kemudian untuk tegas, keras, dan terkadang kita banyak tertawa kan gitu.
Oke. Iya, maksud saya ya itu pada ya, jangan intinya, sampai. yang Enggak lah. Silakan. enggak aman, Enggak ya? aman, Harusnya enggak ya, harusnya aman. aman ya. Jadi- Harusnya dari tadi kita enggak pinggir jurang ya. Aman ya. Enggak, aman. Aman ya. Oke, gimana? Iya dong. Sudah selesai kita? Selesai Saya rasa atau cuma gimana sampai ini? di situ deh. Saya rasa sampai di situ Bang Juma yang saya bisa sampaikan. Oke. Karena biar ya Bang Juma juga mungkin nanti lain waktu bisa naik lagi, bisa kita ngobrol lagi. Tapi sebelumnya jujur ini adalah satu Oke, sip. thank you. Appreciate buat Bang Juma sudah mau naik dan thank you buat itu. Oke. Oke. Iya, oke. Oke. Makasih Dinda ya. Thank you. Semangat Thank you terus. Bang Juma. Ya, Ya, semangat juga siang. Bang Juma. Ya, selamat siang. God bless you. Oke, sip. Sip. Thank you. Thank you. Oke, kita naikin yang lain. Oke, kita naikin yang lain ya. Tuhannya umat Islam. Kok bisa ada di situ? Kalau masalah itu Dan Suma, saya Kok ada kira di situ? Dan Suma pergilah keberatan di Kok ada di situ? Kementerian Kok ada di situ? Hah? Sebuah Ada di kebenaran, dengar, sebuah kebenaran, apalagi firman Tuhan, itu akan murni terjaga, tidak ternodai sedikit pun. Makanya saya katakan, firman Tuhan tidak bisa dikoreksi. Firman Tuhan tidak bisa direvisi. Kitab Anda bisa dikoreksi, bisa direvisi. Berarti kitab Anda sama dengan bukan firman. Enggak, kok sampai telat? Kok sampai telat? Jawab dong. Firman Tuhan tidak bisa dikoreksi. Firman Tuhan tidak bisa direvisi. Kitab Anda bisa dikoreksi, bisa direvisi. Berarti kitab Anda bukan firman? Bukan firman Tuhan. itu Alkitab kan sudah terjemahan. Nah, berarti terjemahan ini firman Tuhan atau bukan? Itu kalau terjemahan masa firman Tuhan yang isinya dong yang Bagus. firman Tuhan. Bagus, terima kasih Bang Iya, Jerry. aduh. Berarti kita sepakat kitab yang Dai digunakan Suma. oleh saudara-saudara Kristen di Indonesia ini bukan firman Tuhan. Sepakat kita, udah selesai Bang Jerry. Silakan teman-teman. Diambil alih teman-teman. Itu Alkitab Udah, itu kan dari sudah. beberapa kitab. Artinya apa? Dari Artinya beberapa apa? kitab. Ketika, Ya. dengar, ketika Kok saudara-saudara langsung Kristen di- berupaya mempolisikan kami dengan menggunakan data-data Bible, berarti Anda mencoba untuk mempolisikan kami dengan data-data palsu. Tunggu dulu, Ternyata siapa Anda sendiri mempolisikan mengakui. Dan Suma? Tunggu Anda dulu, sendiri siapa mengakui mempolisikan? bahwa terjemahan yang ada di kitab saudara bukan firman Tuhan. Sedangkan Anda merasa dinista karena katanya firman Tuhan kami dibakar. Rupa-rupanya Anda mengakui yang tertulis di situ bahasa Indonesia itu hanya terjemahan, bukan firman Tuhan. Artinya Itu saya tidak Alkitab- melakukan Alkitab itu pembakaran bukan firman Tuhan. Hakikatnya bukan firman Tuhan, itu Alkitab. Hakikatnya bukan itu. firman Tuhan. Oke, udah. Iyalah, Sudah isinya selesai. di Sudah dalamnya selesai. kita percaya Sudah selesai. firman Tuhan. Sudah selesai. Dengan kata lain, Cuma, ketika aduh. Anda melaporkan umat Islam dengan alasan Bible, berarti Anda sengaja membuat yang palsu-palsu untuk menjebak umat Islam. Anda mengakui bahwa yang direvisi dan yang dikoreksi itu bukan firman Tuhan. Nah, yang mengalami koreksi dan revisi selama ini adalah Bible. Berarti selama ini yang dikoreksi dan direvisi bukan firman Tuhan. Kalau bukan firman Tuhan, kenapa Anda jadikan sebagai acuan untuk melaporkan umat Islam? Sedangkan buku-buku itu yang kalian pakai untuk menggunakan dan menyimpulkan Tuhan kalian dengan menggunakan kata Allah. Ayo. Itu kan terjemahan bahasa Indonesia dari luar. Sekarang Tuhan Anda dalam bahasa aslinya apa? Dan Suma. Ini masalah aslinya juga. Kalau mau pakai Theos itu kan bukan bahasa Indonesia, itu kan Nah, bahasa Theos Yunani. bahasa Indonesianya apa? Apanya? Bahasa Ya, itu Indonesianya. yang dipakai Allah, itu yang dipakai Allah. Berarti Jangan Anda tunggu. secara lembaga, secara agama sudah menista Tuhan kami. Sedangkan Itu Theos sudah itu terjemahan loh. Siapa yang kita Theos saya tidak itu- pernah menista loh. Itu Saudara. saya dari kecil, saya dari lahir loh itu tulisannya Saudara loh. Jerry, Saudara Saya tidak Jerry, pernah menista loh.
Saudara Kalau Jerry, cerita menista, siapa yang menista? agama Anda Tidak yang ada menista. menista. Bible Anda yang menista. Bukan, begini, dan semua. Kalau memang dan semua mau keberatan, laporlah maju ke Kementerian Agama, laporkan bahwa kami ini keberatan, umat Islam keberatan karena nama Allah, nama Tuhan kami itu dipakai di Alkitab. Bukan Apa begitu dah? solusinya. Apa lagi? Kami ingin bukti kalau Kristen itu agama kasih. Kami ingin Kristen membuktikan kami ini agama kasih. Dengan cara apa? Menyadari kalau mereka pakai itu adalah Tuhannya umat Islam. Tanpa dilaporkan. Kalau kebenaran, tegakkan kebenaran itu. Sekarang kalau Anda berbicara mengenai terjemah, Tuhannya umat Islam dimanapun di belahan bumi ini namanya Allah. Sedangkan Tuhan Anda bernama Theos. Pingin diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau Melayu, maka yang menjadi terjemahan dari kata Theos itu adalah dewa. Kenapa harus ke Allah? Satu, kalau Anda mengatakan itu bahasa Indonesia, coba Anda lihat di Bali, Tuhan Anda yang bernama Theos ketika masuk di Bali, itu diterjemahkan dengan apa? Sang Hyang Widi. Jadi memang agama Anda ini, kemana dia pergi, di mana di situ ada mayoritas, maka dia mengikuti warna mayoritas. Sesuai dengan amanat di dalam 1 Korintus 9 nomor 20. Kepada orang Yahudi, aku mengaku Yahudi, supaya aku banyak memenangkan orang Yahudi. Kepada orang Yunani, aku mengaku Yunani, supaya aku banyak memenangkan orang Yunani. Kepada orang yang menganut ajaran Torah, aku seakan-akan menganut ajaran Torah, meskipun aku tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku banyak memenangkan penganut Torah. Nah, sama di Indonesia. Kepada umat Islam, aku ngaku-ngaku membawa nama Allah, supaya aku banyak memenangkan umat Islam. Kepada orang Bali, aku mengaku-ngaku menyembah Sang Hyang Widi, sekalipun aku tidak menyembah Sang Hyang Widi, supaya aku banyak kemudian memenangkan orang Bali. Itu konsep yang ada di dalam agama saudara. Titik. Iya, betul. Betul. Alhamdulillah. Tetapi kan saya juga menghadapi ini sebelum saya lahir, begitu saya lahir sudah itu yang tertulis di dalam bahasa Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi- Bersyukur Anda sudah mengakui itu. Terima kasih. Lebih bagus dari sini dari kawan-kawan Bapak Loko, Oke. dokter, Oke. Haji Oke. Yesus. Oke. Keberatan Paling tidak dari Kementerian Agama. Itu Paling sudah tidak tahu. saudara Kristen sudah mengakui bahwa itu adalah suatu kesalahan atau kehilafan yang disengaja, terstruktur dan terencana. Paling tidak akui itu dulu, sehingga kami yang melakukan sanggahan di sosmed terhadap gerakan kristenisasi itu tidak disalah-salahkan. Jangan ada debat, jangan ada diskusi, jangan begini, jangan disalah-salahkan. Karena kalianlah pemicunya, bukan kami. Ingat, level 1, level 2, level 3 kalian sudah mulai error. Level 4 sangat error. Level 5 mewek, seakan-akan kalian yang korban. Ingat itu. Aduh. Level 5 apa? Level 5 Kristen merasa korban. Hah? Saya tidak pernah merasa korban saya. Itu teman-temanmu. Mungkin saudara Jerry tidak, karena bertetangga dengan orang Bugis Makassar mungkin, tapi yang lain. Coba Anda lihat bagaimana penghujat-penghujat Kristen itu kepada umat Islam. Tidak tenang kalau saya punya saudara-saudara Kristen jadi penghujat semua. Coba lihat, Bang. Coba lihat. Coba tunjukkan. Coba saudara tunjukkan di Islam ini. Saudara-saudara kita Islam yang penghujat kelas kakap mungkin saya. Mana hujatan saya? Silakan tunjukkan. Atau mungkin Blender, silakan tunjukkan. Tapi coba lihat. Saifuddin Ibrahim, MKC, kemudian Agatha, Sopiatul, kemudian si RK, Bom, Widara, Agatha, Lina Wijaya, hampir semuanya hujatannya, wow, keren sekali. Benar-benar tidak ada lagi yang disimpangkan perasaan terhadap kami umat Islam. Coba. Kalau memang dia menghujat agamanya Bang Suma dan Suma ini, laporlah ke polisi. Ada Nah, jalur itulah hukum. yang terjadi. Itulah yang terjadi. Justru kami yang dilapor. Itu yang aku bilang tadi, level 5-nya dia mewek.
Dia merasa korban. Bayangkan saudara ya, bayangkan nih. Dia laporkan saya atas pembakaran baju. Padahal piti-pitinya bertaburan, teman-teman. Kita dalam nama Yesus akan pergi sidak, kita sidak Suma dan teman-temannya. Kita buktikan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang berani. Datang dia. Dia live kan pakai mobil, pakai topi Densus 88 datang. Tak. Sampai di tempat kegiatan kita bagi-bagi baju. Tak. Habis itu pulang. Merasa merdeka bikin piti. Kita sidang, semuanya tidak ada yang berani. Si Suma masih tidur, bla 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 dan seterusnya. Dia merdeka, merasa merdeka. Reaksi kami kemudian setelah itu secara spontan, bukan terencana, karena kami didatangi, maka spontan terjadi. Kami lakukan pembakaran. Terlepas di situ ada data-data dalil Bible terjemahan EGP, kami tidak urus. Kami tidak urus itu. Yang jelas ini penistaan. Dia datang kepada kami membawa simbol agamanya, kami bakar. Kalau kertas dia datang bawa, kertas kami bakar. Kalau dia bawa batu, batu kami bakar. Buku kami bakar. Karena kebetulan baju kami bakar. Demi apa? Demi untuk meredam kemarahan umat Islam. Kami bakar. Wujud perlawanan terhadap misionaris di Indonesia ini. Apa yang terjadi? Saya yang dilaporkan. Coba. Saya yang dilaporkan. Apa enggak gila itu? Dia sudah rencanakan, ini baju tinggal 4, saya simpan buat Suma, buat Nandar, buat Ripa dengan si Cebi, 4. Berarti dari rumah dia sudah rencanakan untuk kasih saya baju. Berarti ini sudah direncanakan. Sudah ada perencanaan untuk melakukan pelanggaran hukum. Saya yang dilampor. Wow, keren kali. Padahal jelas-jelas banyak mahasiswa. Ada beberapa mahasiswa yang kemudian pakai hijab, didatangi Lina Wijaya, dibagikan Injil. Injil katanya nih. Apa rukun iman yang ketiga? Beriman kepada Injil, kitab kita terus. Nah, ini salah satu Injil. Ambil ya, baca ya. Itu apa namanya? Itu penistaan, itu pelanggaran undang-undang. Itu pelanggaran. Terus apa lagi? Setelah dia berhasil membagikan baju-baju kaosnya yang bertuliskan isi Bible, dia fotokan kembali. Apa dia katakan? Bersyukur kepada Tuhan karena anak-anak Tuhan kita sudah tuai, saatnya kita menuai. Mereka yang kemarin kita kasih baju kaos hari ini mereka pakai semua. Bangga sebangga-bangganya. Pakaian kaosnya yang tulisan Bible dipakai oleh orang-orang yang sudah dibagikan kemarin. Itu maksudnya apa? Itu penistaan, itu melanggar keputusan Menteri nomor 1 tahun 1979 di pasal 4. Tidak boleh membagikan atribut apapun kepada orang yang sudah memiliki agama. Itu melanggar hukum dan itu dilakukan oleh si Lina. Yang dilapor kami, yang dikasih baju yang dilapor. Sama seperti ketika Anda adalah pengedar narkoba. Anda yang mengedar narkoba, Anda yang menggunakan narkoba, kemudian Anda datang ke tempat saya, menitipkan narkoba di rumah saya, narkobanya saya bakar, saya yang dilaporkan. Siapa pengedarnya, siapa penggunanya, kenapa saya yang dilapor, Mama? Mama, kamu yang ngedar narkoba? Iya. Kamu yang bawa narkoba? Iya. Kamu bawa ke rumahku? Iya. Terus saya nggak suka narkoba itu karena merusak. Saya bakar. Iya toh? Kenapa saya yang dilaporin bakar narkoba? Mama. Itulah yang terjadi, teman. Level 5-nya mereka yang merasa korban. Oke? Nah, saya kira begitu, demikian. Silakan diambil alih. Iya. Sabar paman. Dia yang berbuat. Patarnya playing victim, playing God. Coba tanya satu ayat Bible sama dia 10 oten maka muncul 10 tafsir. Orang itu dari yang paling pintar sampai yang paling bodoh semua mufasirin. Tafsirnya beda-beda. Yohanes 1 aja kalau disuruh tafsirkan semua beda. Ya kan? Padahal ada perintah harus sesuai teks di Petrus. Tapi mereka justru menafsirkannya sesuai selera masing-masing. Belum lagi kalau didengar denominasi yang beda-beda. Siap playing victim, playing God. Bermain jadi korban, bermain jadi Tuhan. Itu aja kerja oten, nggak lebih dari itu. Udah, silakan lanjut. Jadi dia yang berbuat,
Dia yang memulai, dia menikmati, terus ya dia juga roh yang harus mengakhiri. Artinya apa? Pertama itu bagaimana sih ajaran ini diajarkan kepada bangsa Indonesia? Waktu itu belum terbentuk Indonesia, masih penduduk lokal dengan kerajaan-kerajaan Islam yang berjaya waktu itu. Gimana cara mereka? Ya Belanda ini tentu dengan misi POC 3G. Caranya gimana? Ya diterjemahin ke bahasa Melayu. Yang di sini banyak Muslim ternyata ya yang kita jajah nih. Ya kita bangun gereja yuk, bangun. Tapi yang Bible yang kita bawa ini bahasa Belanda loh. Bahasa asing mana ngerti. Orang lokal yang kita jajah ini kan kita mau bodoh-bodohi gitu loh. Timbullah kesepakatan di antara penjajah ini membuat suatu lembaga yang disebut Lembaga Bible Hindia Belanda. Disusunlah terjemahin ke bahasa Melayu. Bagaimana supaya orang Melayu ini tidak sok kalau kita terlalu tampil dengan tampilan apa adanya yang berbahasa Yunani? Apa sih agama mereka? Islam. Apa kitab sucinya? Al-Quran. Ambil Al-Quran. Ambil kata menir. Cari. Kalau nggak mau cari, paksa. Kalau mau bertahan, habisin. Dapat Al-Quran. Oh, Tuhannya umat Islam Allah ya. Oh, ternyata Al-Quran bisa disebut juga Alkitab ya. Oh, ya Nabi Muhammad SAW rasul ya. Bagaimana supaya laku? Robah yang namanya Bible. Ganti menjadi Alkitab. Supaya biar sama sedikit. Ganti itu Theos. Rubah menjadi Allah. Rubah itu Apostolos menjadi Rasul. Supaya mirip-mirip sedikit. Jalankan perintah. Ini perintah menir. Yang tidak setuju. Mereka tidak punya apa-apa. Mereka adalah budak-budak kita. Gantilah semua. Nah, inilah yang dipakai sampai sekarang. Tapi sekarang nggak secara pemaksa alay kayak dulu. Indonesia udah merdeka. Bagaimana cara melakukannya? Itulah yang dimaksud dengan Bang Juma tadi diterangkan. Dengan cara licik kuadrat. Mereka adalah lembaga yang namanya Lembaga Bible Indonesia, hadiah dari yang tadi dibawa oleh Belanda itu. Orang-orangnya licik sudah. Tampil di media sosial berhijab. Tampil di media sosial, ibarat kata ustadz, kiai. Di dunia nyata juga begitu. Datang ke pulau-pulau, tampilannya. Kalau orang awam yang datang, disambut Pak Ustadz datang. Ternyata di dalam baju dalamnya ada salib. Licik secara nasional itu, gitu loh. Nah. Kami datang untuk apa? Melindungi saudara-saudara kami. Korban kelicikan mereka. Dia yang marah. Dia yang baper. Dia merasa terselimi. Sorry nih. Dia yang berbuat. Dia yang licik. Dia yang merasa terselimi. Hebat kan kalian semua itu. Seperti contoh Bang Yuma tadi. Kita lagi nyantai, kita punya duit beli baju sendiri kok. Datang bawa baju, giliran kita buka kita nggak suka, kita musnahkan, kita anggap sampah, kita musnahkan. Dia yang lapor. Kau yang memulai, kau yang licik, terbongkar kelicikan misionarisme Silina Wijaya. Kenapa kau yang baper? Datang lagi pengacara baru anak kemarin sore. Numpang tenar di media sosial. Mau jadi artis TikTok nih. Kagak begitu coy. Jadi jangan salahkan kami. Kalau kami yang akan meluruskan ini semua. Tentu melalui prosedur hukum yang berlaku. Kita bermedia sosial paham kok. Kita diskusi paham kok. Semua berdata.
Tapi mereka menafsirkannya pelanggaran hukum katanya. Ya silakan kita uji coba nanti. Kita adakan gerakan bersih-bersih. Kagak ada masalah. Lu yang memulai, ya kita menjawab. Rasakan aja nanti akibatnya. Kira-kira endingnya nanti kemana ini? Kalau ini sampai viral, sampai terjadi semacam hakim mendapatkan kerja ekstra begitu, hati-hati LBI, Lembaga Bible Indonesia. Anda yang akan menjadi sasaran dan akan Anda menjadi pemicu. Anda harus bertanggung jawab. Ini karena Anda semua ini. Dan kedua, pemain-pemain yang di lapangan ya waspada saja. Kalau ini sudah selesai semua, ada orang Bali yang kemarin beli putu, ya puas sudah. Jangan pakai lagi dong nama Tuhan kami punya anak. Begitu juga kami umat Islam. Jangan pakai lagi dong nama Tuhan kami punya anak. Jangan pakai lagi dong nama Tuhan kami melayang-layang di atas permukaan air. Jangan pakai lagi dong nama Tuhan kami sumber dari kebodohan dan seterusnya. Ya kalau ini sudah terjadi, aman sudah. Hindu jelas, Buddha jelas, Islam jelas, Kristen juga jelas. Mempergunakan istilah-istilah yang memang ya datangnya dari Yunani gitu. Jelas sudah, aman sudah. Nah, artinya kesimpulannya adalah siapa yang memulai, ya Anda. Kami datang meluruskan, Anda yang merasakan, Anda yang marah, Anda yang melaporkan. Nah, siapa yang menikmati, ya nikmati hasilnya nanti seperti apa. Kita tunggu tanggal mainnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Dan tetap waspada. Hancurkan, kendalikan,